Subtopik yang kedua kita akan membahas tentang praktik pengukuran elektronika dan instrumentasi. Pada praktik ini dilakukan pengukuran tegangan, arus dan tahanan. Dalam proses pengukurannya kita dapat menggunakan multimeter atau avometer. Terdapat dua macam multimeter, yaitu multimeter analog dan digital. Contoh bentuk dari multimeter dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya mari kita simak video penjelasan mengenai praktik pengukuran menggunakan multimeter. Pembahasan kita kali ini terkait dengan tegangan atau bisa disebut dengan voltage, kemudian perbedaan potensial, lalu bagaimana cara mengukur tegangan, selanjutnya perbedaan dari tegangan AC dan DC, dan yang terakhir bagaimana implementasi penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Listrik adalah pergerakan elektron bebas di antara inti atom. Sedangkan tegangan adalah beda potensial yang menyebabkan elektron bergerak dalam suatu rangkaian. Tegangan dalam hal ini adalah sumber tegangan, misalnya baterai. Tanpa adanya sumber tegangan, maka elektron akan bergerak tidak beraturan pada suatu rangkaian listrik. Tetapi dengan sumber tegangan maka elektron akan bergerak searah yaitu dari kutub positif menuju kutub negatif. Kita dapat analogikan sumber tegangan seperti pada tandon air. Ketika tandon air penuh, maka tekanan pada pipa akan tinggi, sedangkan saat tandon terisi separuh, maka tekanan pada pipa berkurang. Tekanan pada pipa identik dengan tegangan pada rangkaian listrik. Ketika valve kita buka, maka air akan mengalir keluar dari pipa. Semakin besar tekanan pada tangki, maka semakin besar air yang mengalir. Terlihat juga pada tangki air yang bertekanan lebih rendah, maka air yang mengalir lebih sedikit. Jumlah air yang mengalir pada pipa identik dengan arus listrik pada rangkaian listrik. Dari ilustrasi pada gambar terlihat, semakin besar tegangan maka arus semakin besar, dan semakin besar arus maka semakin terang nyala dari beban lampu. Tegangan dapat diukur tanpa adanya arus, hal ini dianalogikan dengan pengukuran tekanan pada pipa saat valve tertutup dan tidak ada air yang mengalir. Artinya tekanan terukur pada pipa adalah nilai tekanan di dalam pipa dibandingkan dengan tekanan di luar pipa. Hal tersebut sama persis dengan rangkaian listrik di mana saklar terbuka dan kita mengukur beda potensial antara kutub negatif baterai dengan kutub positif baterai atau dengan kata lain kita mengukur tegangan dari sumber tegangan. Ketika saklar ditutup dan arus mengalir. Saat kita mengukur tegangan baterai yang disusun seri seperti pada gambar, maka terukur beda potensial dari kedua sumber tegangan tersebut adalah 3 volt, dan arus yang mengalir pada rangkaian akan lebih besar sehingga nyala dari lampu akan jauh lebih terang. Akan tetapi ketika baterai kita pasang secara paralel, maka pembacaan beda potensial dari sumber tegangan tersebut tetaplah 1,5 volt. Karena sumber tegangan masih tetap 1,5 volt maka nyala lampu akan lebih redup daripada ketika dipasang dengan sumber tegangan 3 volt. Akan tetapi kelebihan pemasangan secara paralel adalah nyala lampu yang lebih lama daripada pemasangan sumber tegangan secara seri. Pengukuran tegangan didasari oleh percobaan Alessandro Volta, seorang fisikawan dari Italia dan kemudian namanya digunakan sebagai satuan dari tegangan volt. Secara terminologi tegangan atau voltase berbeda dengan volt. Volt adalah satuan dari tegangan listrik, sedangkan voltase atau tegangan listrik adalah beda potensial atau tekanan pada suatu rangkaian listrik. Ketika dianalogikan suatu tandon air, maka voltase adalah tekanan dan volt adalah satuan pengukuran dari tekanan contohnya bar, PSI, Pascal dan lain-lain. Dalam melakukan pengukuran tegangan kita harus melakukan pengukuran secara paralel terhadap titik ukur yang hendak kita ukur. Contohnya pada terminal multimeter kita pasang secara paralel dengan baterai atau kita pasang paralel dengan beban lampu. Hasil pembacaannya adalah sama-sama 1,5 volt. Artinya pengukuran tegangan secara paralel di setiap titik yang segaris akan menunjukkan hasil pengukuran YG sama. Jika kita pasang dua buah beban lampu secara seri, kita dapat melakukan pengukuran total beban yaitu tetap 1,5 volt. Dan bisa juga mengukur tegangan di setiap lampu yaitu 0,75 volt seperti tampak pada gambar. Arti dari pengukuran tersebut adalah nilai tegangan di masing-masing lampu adalah 0,75 volt. Dan total beban 1,5 volt adalah penjumlahan dari 0,75 ditambah 0,75 volt di masing-masing lampu. Apa yang dimaksud dengan volt? Volt adalah gaya yang dibutuhkan untuk mengalirkan energi sebesar 1 coulomb melalui resistor dengan besar 1 ohm dalam 1 detik.
Untuk contoh yang lebih jelas seperti pada gambar adalah untuk menyalakan lampu 1,5 watt dengan baterai 1,5 volt membutuhkan energi 1 coulomb per detik. Dari gambar dapat kita lihat, jika lampu diberikan tegangan yang semakin tinggi, maka nyala lampu akan semakin terang, demikian pula sebaliknya. Ini berarti bahwa semakin besar tegangan yang diberikan maka energi coulomb yang dialirkan pada lampu juga semakin besar dan elektron yang mengalir semakin besar dan cepat. Hal yang harus kita perhatikan adalah, bahwa setiap lampu memiliki nilai rate kerja tegangan dan arus masing-masing. Perhatikan pada animasi sebelah kiri lampu terpasang seri dengan resistor sebagai pembatas arus. Sedangkan pada animasi sebelah kanan lampu terpasang langsung dengan baterai. Ketika rangkaian dengan tidak ada pembatas arus resistor maka lampu menyala sangat terang, karena arus yang dialirkan sangat besar, akan tetapi kemudian lampu akan putus atau rusak, dikarenakan melebihi rate batas arus yang ditetapkan. Umumnya, terdapat dua jenis ukuran baterai, yaitu baterai 1,5 volt dan baterai 9 volt. Jika kita menggunakan multimeter untuk mengukur tegangan baterai, tegangan searah atau DC, maka kita harus atur selektor dan skala pada multimeter sesuai dengan volt DC dengan simbol seperti pada gambar. Tegangan bolak-balik AC seperti stop kontak dari PLN, memiliki sifat karakteristik yang berbeda dengan tegangan searah seperti pada baterai. Pergerakan elektron pada tegangan AC bergerak maju mundur karena adanya perubahan polaritas yang terjadi terus-menerus dari sumber generator pembangkit PLN. Jika kita gambarkan perubahan ini dalam domain waktu, maka akan dapat kita lihat hasil perubahan tersebut menjadi sinyal sinusoida. Untuk melakukan pengukuran tegangan bolak-balik AC, maka kita harus sesuaikan selektor pengukuran dengan simbol E6AC seperti pada gambar. Perhatikan pada gambar yang memperlihatkan cara pengukuran tegangan, arus, dan resistansi menggunakan multimeter digital. Pengukuran menggunakan multimeter analog memiliki cara yang sama. Sekian pembelajaran pada topik ini, sampai jumpa pada topik selanjutnya, terima kasih.